Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya angkat satu tema, yaitu orang Kristen sejati. Ayat yang saya ambil dari Kolose 1 ayat 4 dan 5. Demikian dikatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saudara-saudara, kita akan melihat tentang kondisi jemaat Kolose adalah orang-orang Kristen sejati. Meskipun mereka hidup di dunia yang penuh tantangan, mereka tetap konsisten pada kekristenan. Jemaat Kolose tidak didirikan oleh Paulus, tetapi oleh jemaat Efesus. Terbentuklah gereja di Kolose. Namun demikian, Paulus menaruh perhatian khusus kepada mereka dan mengirimi mereka surat untuk menguatkan mereka. Surat itu ditulis di Roma dan dikirimkan melalui Epafras. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana kondisi jemaat Kolose adalah disebut sebagai orang Kristen sejati. Meskipun mereka hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, dan mereka tetap konsisten sebagai orang Kristen. Orang-orang Kristen sejati adalah orang-orang yang berharap. Mengapa? Ciri-ciri orang Kristen sejati diperlihatkan di dalam teks ini. Pertama, yaitu memiliki kasih. Pengorbanan Yesus Kristus membuktikan kasih Allah kepada manusia. Jemaat di Kolose membangun kasih di antara mereka berdasarkan karya Yesus Kristus. Praktek kasih di antara orang percaya. Jemaat Kolose melangkah lebih maju dalam iman karena mempraktekkan kasih Kristus di antara sesama. Mereka adalah teladan hidup dalam kasih. Ini menguatkan iman dan pengharapan mereka. Kita mengasihi orang yang dapat dipercayai. Kita baru dapat mempercayai seseorang setelah kita mengenalnya secara dalam. Orang itu adalah seorang pilihan, seorang sahabat karib. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Semakin kita mengenal Dia, kita semakin percaya dan mengasihinya. Nah, saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita itu dapat benar-benar telah menerima kasih daripada Allah yang begitu besar di dalam Yesus Kristus. Ia mati di atas kayu salib, membuktikan kasih daripada Allah yang besar bagi manusia berdosa. Dan sekarang kita memiliki kasih itu. Sehingga di dalam praktek kehidupan ini kita dapat saling mengasihi sesama orang lain. Kemudian yang kedua kita akan melihat, yaitu memiliki iman. Orang yang percaya kepada Yesus memiliki iman dan hidup yang sesuai dengan imannya. Itu tadi kita sudah telah membacanya di ayat yang keempat. Demikian dikatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus
dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Orang yang percaya kepada Yesus ini harus memiliki iman dan kehidupan yang sesuai dengan imannya itu. Sedangkan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang yang percaya harus senantiasa hidup di dalam imannya, supaya pengharapannya menjadi kokoh dan teguh. Disinilah kita akan melihat bagaimana tentang peranan daripada iman yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan iman itu akan tumbuh oleh karena kita terus-menerus menerima firman itu melalui pendengaran. Sehingga timbul iman di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, yaitu memiliki pengharapan. Dasar pengharapan kita adalah Injil Yesus Kristus. Kita memiliki pengharapan yang sesuai dengan keterangan Alkitab. Janji tentang pengharapan itu ditegaskan oleh Paulus berdasarkan firman kebenaran, yaitu Injil. Di dalam Kolose 1 ayat 15 mengatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat ungkapan daripada ayat firman Tuhan ini. Jadi Alkitab sendiri menjadi jaminan kita. Pengharapan adalah aset orang Kristen. Mengapa pengharapan itu berharga bagi kita? Karena kita diberi pengharapan yang pasti bahwa kita akan bertemu dengan Yesus Kristus dan hidup bersama Dia di surga. Pengharapan adalah kekuatan orang Kristen. Dunia penuh dengan kejahatan, tetapi orang-orang Kristen diberi kekuatan untuk hidup dalam pengharapan. Supaya kita di surga lebih besar daripada penderitaan di dunia, dan ungkapan-ungkapan di dalam kehidupan kita yaitu dipenuhi dengan sukacita. Artinya sukacita kita di surga lebih besar daripada penderitaan kita di dunia. Saudara-saudara, kita harus saling mengasihi sepanjang hidup kita di dunia karena kita memiliki pengharapan yang sama, bahwa kita akan berjumpa dengan Kristus di surga. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Sehingga kita sekarang akan mengambil satu kesimpulan daripada kehidupan seorang Kristen yang sejati ini. Kesimpulan yang pertama adalah kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Dan yang kedua, kita bersyukur bahwa kita hidup di dalam pengharapan. Dan yang terakhir, karena kita akan bertemu dengan Yesus Kristus, hendaklah kita senantiasa hidup kudus. Puji Tuhan, saya sampaikan pemberitaan firman ini sampai di sini. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kami yang memiliki kasih, memiliki iman dan pengharapan di dalam Dia, kita semakin kokoh di dalam iman. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, selagi kita dapat menyampaikan, mendengarkan akan firman itu.
Sebelum saya mengakhirinya, saya akan berdoa bagi kita semua. Dan khususnya juga bagi para pemirsa pemberitaan ini dimanapun berada. Agar kita semua dalam kondisi yang baik, disertai dan dibimbing oleh Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pada hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur Engkau yang telah memberikan kesempatan di dalam kehidupan kami untuk kami terus dapat mengikuti satu kehidupan menjadi seorang yang percaya di dalam Engkau, yang kami semua disebut sebagai umat Tuhan ataupun sebagai orang-orang Kristen. Dan kami senantiasa merindukan bahwa kekristenan di dalam Engkau adalah kekristenan yang sejati, agar di dalam kehidupan kami yang memiliki iman dipenuhi dengan kasih daripada Allah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami dapat saling untuk mengasihinya. Demikian di dalam pengharapan kami, yaitu bahwa Engkau akan datang kembali. Dan pengharapan itu adalah hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Biar pada saat siang hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang memiliki iman kepada Engkau, yang berpengharapan kepada Engkau, dan yang saat ini juga menerima sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka semua. Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka semua, agar mereka pun memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, yang mungkin pada hari-hari ini mengalami permasalahan yang belum terselesaikan. Tuhan, Engkau memberi jalan keluar, memberi kekuatan agar mereka semua dapat menanggungnya. Juga apabila ada di antaranya yang sakit dan mengalami penderitaan, jamaah daripada kuasa Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dan kesusahan Engkau ganti dengan sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati di dalam seluruh kehidupannya, apapun yang menjadi usaha dan pekerjaannya, agar memuliakan nama Tuhan. Kami mengalaskan doa kami pada saat ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.